Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Baida dan NIM 86050357 dari Prodi BG PAUD. Hari ini kita akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan. Arti dari pilar menurut KPPI adalah tiang penguat atau dasar. Dalam fungsinya sebagai penyangga atau penopang, pilar itu adalah sebuah penopang yang membuat bangunan menjadi kokoh. Untuk memahami makna dari pilar-pilar itu, kita akan membahasnya dalam 4 pilar pendidikan dalam UNESCO dalam karangan buku Endri Budiswati dan Fernanda Sarun 2025 yang menjelaskan bahwa ada 4 pilar yang bisa memberi makna pada arti pilar tersebut. Yang pertama itu adalah learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui. Itu belajar tidak hanya berorientasi pada hasilnya, bukan pada menghafal, tetapi belajar dalam prosesnya dan mengembangkan rasa ingin tahu serta berpikir kritis. Kemudian yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya, yang bermakna mengubah pengetahuan menjadi keterampilan atau karya yang melibatkan kompetensi fisik dan mental. Dan yang ketiga adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri yang mempunyai makna proses yang membentuk manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, learning to live together, atau belajar hidup bersama, berdampingan tanpa ada perselisihan. Kemudian selanjutnya, pembahasan saya itu mengenai prinsip dasar menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan prinsip dasar pendidikan untuk membimbing seluruh kodrat anak agar tercapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk tetap berkembang mengikuti zaman dengan menyelaraskan kebijakan, karena tidak semuanya inovasi yang baru itu memberi keuntungan. Jadi dalam prinsip Ki Hajar Dewantara yang mengeluarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama ing ngarsa sutulodo, yang kedua ing madya mangunkarso, dan yang ketiga tuturi handayani. Dimana yang pertama ing ngarsa sutulodo, yang artinya adalah di depan memberikan contoh. Jadi di sini pendidik atau orang tua yang lebih berpengalaman memberikan contoh. Yang kedua, ing madya mangunkarso, yaitu di tengah membangun cita-cita, yang artinya di sini adalah makna pendidik sebagai pemimpin yang mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat dan kemauan anak untuk kreatif dan berkarya. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, yaitu di belakang memberikan dukungan. Sini pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan apa yang diinginkan supaya peserta didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap diawasi oleh pendidik atau orang tua. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis relevansi penerapan prinsip tersebut dalam era digital, yaitu penerapan prinsip KHD ini di era digital memiliki relevansi yang sangat kuat. Adapun relevansinya di era digital yaitu yang pertama, seperti dalam prinsipnya ingarso sutrodo lan tuturi handayani, relevansinya banyak informasi yang mudah diakses
bahwa dalam era digital ini, jika dilihat dari kedua prinsip ini, pendidik dan orang tua harus menjadi literasi digital dalam memakai internet, di mana guru atau orang tua adalah menjadi penyaring dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Kemudian relevansi yang kedua yaitu dari prinsip Ing Madya Mangunkarso, di mana relevansinya itu dituntut penuh berinovasi dan kreatif. Jika dalam pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak atau pendekatan student center learning, dari proses pembelajarannya di mana guru menjadi fasilitator yang memicu semangat belajar mandiri siswa untuk semangat belajar siswa secara mandiri melalui platform digital. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang menganalisis tantangan penerapan prinsip dalam era digital, yaitu di mana satu tantangannya itu adalah yang pertama ketergantungan teknologi, yang kedua kesenjangan digital, yang ketiga adalah ketersediaan informasi tak terbatas. Di mana yang pertama ketergantungan teknologi, ketika seseorang ataupun peserta didik dihadapkan dengan teknologi yang saat ini, nah itu akan membuat anak tergantung pada teknologi sehingga berkurangnya interaksi dengan temannya. Nah, dalam pendidikan KHD atau belajar Dewantara menekankan pada prinsip AMONG, yaitu kekeluargaan dan kasih sayang. Jadi kemudian tantangan yang kedua adalah kesenjangan digital, di mana dalam KHD ini menerapkan prinsip bahwa pendidikan itu harus setara, harus adil, karena dengan sistem digital yang sekarang ini, jika dilihat dari latar belakang yang tak sama, maka ekonomi yang rendah mungkin tertinggal karena keterbatasan akses perangkat yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan informasi tak terbatas, karena keterbatasan itu membuat dalam informasi yang salah dengan konten negatif, paparan konten yang tidak sesuai, dengan nilai luhur yang menghambat proses belajar menurun. Nah, itu adalah 3 tantangan yang terjadi di era digital. Kemudian selanjutnya, refleksi singkat bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan saat ini. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter itu menjadi tujuan yang utama. Kenapa? Karena dalam KHD itu menekankan pendidikan itu harus membentuk manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua ini adalah refleksinya yaitu pemerataan dalam mendistribusikan sumber daya seperti kualitas guru, fasilitas, teknologi. Dalam prinsip KHD yaitu ingin memperjuangkan agar pendidikan itu dapat dinikmati bersama. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan beban guru. Dan yang ketiga adalah pengurangan beban guru, beban administrasi guru, beri dukungan guru untuk berkembang, di mana KHD mempunyai prinsip bahwa guru itu sebagai pamong, bukan sebagai pegawai. Demikian penjelasan saya tentang pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.